Dan saat ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama dari materi mengenai visi, misi, dan nilai dari Nafiri Study Center. Mengingat ini adalah parenting perdana di tahun pelajaran 2021-2022, penting bagi kita semua untuk sama-sama ya memahami apa yang menjadi visi, misi, dan juga nilai Nafiri Study Center. Dan materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah founder atau pendiri dari Nafiri Study Center sejak tahun 2014. Beliau juga merupakan ketua Yayasan Nafiri Anak Indonesia dan penulis buku Touching Heart, Changing Mind yang menjadi panduan bagi guru-guru serta orang tua murid di Nafiri Study Center. Mari kita sambut Kak Ani Pangela dengan tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Oke, Halo, saya Kak ucapkan Ani. selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, serta guru-guru yang terkasih. Baik, mungkin hari ini kita ada dalam situasi atau suasana PPKM yang akan berakhir tanggal 25 ya, betul ya? Kalau nggak salah 25 Juli yang akan datang. Kita bersabar ya Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tentu sambil kita terus berharap dan mengerjakan tugas-tugas kita sebagai orang tua ya, dan juga sebagai pendidik kepada anak-anak kita. Nah, di dalam situasi seperti ini biasanya ya kelihatan kan kayaknya di rumah ya, di rumah saja katanya, ada di rumah. Tetapi bukan mungkin saya harus katakan bukan ada di rumah, tapi kita mesti hadir di rumah ya. Jadi kehadiran kita ini sebagai orang tua, sebagai pribadi harus bisa dirasakan, dinikmati oleh anggota keluarga kita ya Bapak Ibu. Kita layani anak-anak kita dan pasangan kita, suami istri ya. Kalau yang belum menikah tentu melayani orang tua dan kakak adik ya, saudara-saudara semua yang ada di rumah ya. Kita layani supaya kehadiran kita itu bisa dinikmati. Tetapi banyak terjadi yang ada, yang saya juga mendengar kesaksian-kesaksian ya, itu kumpul di rumah tapi ada di rumah tapi orangnya tidak hadir, tubuhnya aja hadir ya, tetapi kehadirannya itu tidak dirasakan, tidak bisa dinikmati. Nah ini pentingnya untuk bisa dinikmati kehadiran kita semua oleh anggota keluarga. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang visi, misi, dan nilai Nafiri Study Center. Penting sekali untuk mengerti ya, mengetahui akan hal ini. Mengapa ketika saudara dan saya, kita semua bergabung, ini anggap satu perahu ya, kendaraan Nafiri Study Center ini, kita mau pergi kemana? Nah ini penting untuk bisa diketahui sejak awal. Seperti saudara, misalnya kita sama-sama sepakat untuk pergi misalnya ke mana? Ke Israel umpamanya ya. Wah, mau tur ke Israel. Tentu semua fokus mau ke Israel. Apa saja yang mesti disiapkan adalah itu misinya, strateginya ya. Jadi misalnya pasportnya, ya, pakaiannya, musim dingin misalnya di sana, atau juga visanya, serta tiketnya tentu jangan lupa ya, untuk bisa pergi ke sana. Nah ini misi ya, jadi misi strateginya. Nah ini penting ya untuk kita ketahui sejak awal kita ada bersama-sama. Demikian juga dengan nilai. Nilai apa? Bukan nilai 1, 2, 3 ya, nilainya 10 bukan ya. Nilai ini bicara tentang bagaimana sesuatu fondasi atau dasar yang dihidupi, sebuah nilai-nilai yaitu values, kebenaran ya, nilai kebenaran, di mana itu menjadi satu akhirnya kita hidupi ya, bukan sekadar hanya tahu tapi kita hidupi bersama-sama
sehingga menjadi anak-anak dan semua kita bertumbuh di dalam karakter Kristus ya. Kita sih semua berharap, kita semua ya, karena guru-guru juga mempraktekkannya, bukan saja guru-guru hanya bekerja menjadi guru, tetapi guru-guru di sini menghidupi yang namanya value daripada NSC sendiri ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan share screen untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana yang namanya visi ya. Jadi visi itu pakai mata. Nah, dan sejak kita awal kita berdiri ya, kita bisa melihat titik akhir ya dari tujuan kita. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, missionnya yaitu dengan apa kita mencapai ke sana ya. Caranya seperti apa untuk mencapai ke sana. Lalu values yang dihidupi ini penting ketika mencapai ke sana, tentu ada nilai-nilai values yang dihidupi ya, sehingga kita mencapainya. Baik, ya saya akan share lebih lanjut. Nah, kalau ini apa nih ya? Bapak Ibu yang baru bergabung tentu merasa baru ya, karena ini apa ini ya. Tentu Bapak Ibu sudah menerima satu buku dari saya ya, dari NSC tentunya, tulisan saya yaitu Touching Heart Changing Mind. Ya, sentuh hati baru bisa berubah di dalam pikirannya. Nah, ini moto daripada sekolah NSC. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sedikit menceritakan sejarah daripada NSC berdiri ya. Jadi awalnya Bapak Ibu, terus terang saya harus jujur ya, saya pikir saya mau pensiun nih ya, karena cukup lama saya berkecimpung, hampir 40 tahun sejak saya mengenal Tuhan, saya di dunia anak-anak. Saya pikir ya, dengan peristiwa yang saya alami di dalam kehidupan berkeluarga, kami mengalami banyak hal, badai, topan, angin menerpa ya, sehingga saya mengambil keputusan untuk pikir tidak mau bikin apa-apa lagi ya Bapak Ibu. Lalu saya pikir saya diam-diam aja dah ya, dan tenang-tenang aja, lalu menikmati hidup dan ikut suami aja ya, menemani suami seperti itu ya. Nah, tetapi di tengah-tengah dalam perjalanan itu, ketika saya mendapatkan satu visi bagaimana untuk membangun manusia berkualitas, kami dipertemukan ya dengan Pak Yosia Abdi Saputra, yaitu gembala sidang daripada NDC, Nafiri Discipleship Church ya. Beliau lalu kami ngobrol-ngobrol, dan kemudian banyak ruangan di Central Park yang kosong Bapak Ibu. Jadi kalau hari biasa kosong, saya bilang, aduh Pak, sayang juga ini kosong nih. Ya, saya mulai bergurau ya Bapak Ibu. Saya bilang, ini kalau bikin sekolah bagus nih Pak, gitu ya. Awalnya hanya sebagai ngobrol-ngobrol saja Bapak Ibu, tetapi akhirnya menjadi serius ya, oleh karena Pak Yosia awalnya bilang, siapa Bu yang akan pegang ya sekolah kalau memang mau buka ya, nggak ada orangnya nih ya, mesti ibu nih turun tangan nih ya. Awalnya saya pikir bantu-bantu aja Bapak Ibu ya, tetapi kemudian Tuhan berbicara lain ya, dan akhirnya satu visi atau rencana Allah untuk ada lahirnya Nafiri Study Center dimulai dengan PAUD dan kemudian berkembang menjadi SD, SMP, dan SMA. Tentu pembelajarannya berbeda ya, karena yang waktu-waktu yang lalu saya telah mendirikan sebuah sekolah formal yang sudah muridnya puluhan ribu ya, meluluskan banyak murid sudah ya, hampir mungkin 30 tahun ya sekolah itu sudah berdiri, dan kemudian saya tinggalkannya, dan ini harus buat sebuah sekolah yang baru, mempersiapkan satu generasi ke depan Bapak Ibu. Jadi saya banting setir ya, puter haluan ya, jadi
memang awalnya banyak yang tidak memahami, ini sekolah model apa ini? Nafiri Study Center ini. Wow, ya sekolah rumah, homeschooling apa itu? Apa sekolah di rumah saja? Ternyata memang sekarang, waktu lalu bukan ya, jadi modelnya sekolah itu anak-anak datang ke dalam komunitas ya, di Central Park, lalu di APL Tower, lantai 8 ya Bapak Ibu, dan akhirnya modelnya memang seperti di rumah. Nah ini suasananya, di mana guru-guru menjadi orang tua kedua ya daripada anak-anak murid, menjadi kakak, menjadi satu tempat di mana anak-anak menjadi sahabat juga di situ, bisa bercerita apa saja. Nah jadi anak-anak merasa home ya, merasa betah, merasa seperti di rumah, belajar tidak ada tekanan, tetapi gembira, sukacita. Nah, disinilah ya Bapak Ibu, akhirnya sekolah berjalan dan sampai hari ini sekolah di rumah. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak putus asa dan anak-anak pun diberi kekuatan untuk bisa belajar, tapi tidak selalu berjam-jam ya. Ada yang mungkin 5 jam di depan laptop atau handphone, karena bisa merusak mata. Jadi tidak demikian. Jadi belajar cukup short time, nggak usah terlalu panjang, tapi anak bisa relax ya. Mata juga tidak terus ada di kamera depan laptop karena berbahaya. Nah, oleh sebab itu perlu pembelajaran diisi dengan kreatif orang tua semua nih dan guru-guru ya. Baik, kita di sini touch the heart, teach the mind. Ini adalah moto daripada sekolah ya, dari Nafiri Study Center. Bapak Ibu, motonya adalah menyentuh hati, baru kita bisa mengajar. Dalam arti, baru kalau disentuh, otak terbuka ya, dan sehingga bisa masuk pembelajaran, nasihat, inputan semua kepada anak-anak. Sebab kalau kita pakai marah, pakai bentak, maka tertutup. Nah ini ada sesinya sendiri sebenarnya ya, tetapi buat pendahuluan supaya yang baru bergabung di Nafiri Study Center bisa setidaknya mengenal ya sedikit tentang moto daripada Nafiri Study Center. Jadi guru-guru dilatih untuk tidak marah, tidak membentak, tidak memukul. Wah, nggak ada ya guru memukul ya. Dulu saya ingat sekali, masih waktu saya di SD, saya dicewer oleh karena nggak bikin PR, Bapak Ibu. Nah, disetrap di bawah pohon dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6, ya. Nggak makan, nggak boleh ke toilet. Wah, saya waktu itu menangis dan saya betul-betul ya merasa marah di dalam hati sebagai seorang anak. Waktu itu saya usia 10 tahun Bapak Ibu, dan akhirnya hari ini saya betul-betul mesti mengajar kepada semua orang tua dan para pendidik ya untuk tidak marah, tidak memukul dan juga tidak membentak anak-anak, karena setelah saya mempelajari otak manusia ketika dimarah, dibentak, akan terjadi satu ya di dalam otaknya, yaitu pecah ya, daripada simpul-simpul saraf otaknya itu terjadi satu kerusakan ya, neglect, bahkan menjadi tambah bodoh anak itu ya, oleh karena jiwanya juga yang terluka, malu, merasa diri tidak berharga dan lain-lain. Sebab itu saya berharap ya kami semua daripada guru-guru satu tim ya, kita sepakat untuk juga tidak memerintah asal memerintah, tapi memberi contoh dan memakai kata-kata kalimat yang positif untuk mengajar anak-anak, menanamkan kesadaran, motivasi kesadaran dirinya ya. Lalu kemudian juga anak-anak tidak dilarang, tetapi kalimatnya yang diubah ya, tidak memakai kata jangan. Nah, itu semua ada di buku Touching Heart, Changing Mind. Jadi Bapak Ibu, ini wajib dibaca bukunya sebagai sebagai
kunci buat Bapak Ibu di dalam pola asuh anak-anak Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali orang tua tidak mengerti, hanya pakai feeling aja mengajar anak-anak, tidak mengerti pola asuh yang bagaimana yang harus dilakukan. Baik, saya lanjut ya. Nanti ada tanya jawab Bapak Ibu, akan diberikan tanya jawab ya waktunya, jadi jangan khawatir ya. Oke, saya beralih kepada vision. Saya masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, vision itu jadi dari awal kita sama-sama bergabung, kita mesti sudah tahu dibawa kemanakah anak-anak dan kita semua. Ya, kita seakan-akan kita naik perahu kapal bersama-sama. Demikian pun dalam rumah tangga, ya Bapak Ibu, ya dalam keluarga, pernikahan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memiliki visi daripada pernikahan Bapak Ibu. Keluarga ini mau dibawa kemana? Nah, biasanya saya memberikan coaching secara pribadi, live personal coach ya. Jadi Bapak Ibu seperti misalnya calon-calon pengantin biasanya menyusunnya. Jadi bukan menikah asal menikah ya, nggak tahu keluarganya nih pasangan ini pernikahan ini mau dibawa kemana. Nah, sekarang kita sedang bergabung juga di dalam kapal ini, NSC anggap sebuah kapal ya. Kita mau kemana ini ya? Vision ini, what we believe we can do. Jadi mau jadi apa sih nanti nih Nafiri Study Center? Nah, Bapak Ibu jangan nyesel ya, kalau sudah bergabung di sini ya. Kan cuma denger-denger aja mungkin dari antara Bapak Ibu, dari teman-teman, masuk lu, itu pindahin anak lu gitu ya di Nafiri Study Center. Nah, mungkin direferensi oleh teman mungkin ya, atau oleh saudara, keluarga, dan sebagainya ya. Mungkin juga denger-denger doang dari teman atau saudara seiman ya. Nah, tetapi hari ini biarlah kita memahami. Jadi visionnya apa sih gitu ya, Nafiri Study Center ini mau dibawa kemana? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap anak visinya begini, setiap anak, jadi anak Bapak Ibu ya, bertumbuh serupa Kristus dan memenuhi panggilannya dalam hidup mereka. Nah ini ya, saya terangkan sedikit ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi kan masuk ya, bergabung di linknya ya, itu kan Bapak Ibu ketik, lalu ada passwordnya kan, passwordnya Imagode ya, bulan ini Juli ya, itu artinya serupa dengan Allah. Jadi itu artinya, mengapa itu hari ini kita bahas sedikit tentang Imagode ya, ini penting. Jadi manusia diciptakan oleh Allah, sekali lagi bukan robot ya. Karena manusia itu luar biasa, diciptakan oleh Allah itu serupa dengan Kristus. Jadi beda dengan binatang, ya beda. Karena manusia itu diciptakan begitu mulianya, sempurna di dalamnya. Jadi manusia menjadi manusia kekal, ya. Ada hakikatnya kekal. Kenapa? Allah menciptakan manusia itu awalnya Bapak Ibu tidak ada kematian, tidak binasa. Semua manusia diciptakan serupa dengan Kristus. Dalam arti juga manusia memiliki yang namanya juga kreatif, kecerdasan, ya, bisa berpikir, bisa menganalisa, luar biasa ya. Manusia itu hebat, ya. Sebab itu jangan heran manusia bisa buat pesawat yang canggih ya, alat-alat teknologi canggih. Hari-hari ini kita melihat alat teknologi yang berubah begitu luar biasa. Jadi manusia itu betul-betul cerdas Bapak Ibu diciptakan ya, dan betul-betul mereka bisa berpikir logis ya, kreatif. Wow, luar biasa. Allah menciptakan manusia begitu sangat sempurnanya, ya. Dan dikatakan manusia itu hakikatnya kekal. Memang Allah menciptakan manusia bukan untuk mati, di awalnya seperti itu, ya. Tidak ada kata mati di awal, ya. Demikian juga manusia itu memiliki yang namanya tadi pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Jadi manusia bisa mencintai, bisa merasakan yang namanya kasih sayang,
Manusia bisa merasakan yang namanya sedih, benci, dan sebagainya. Dia bisa marah. Nah, karena punya perasaan. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendaknya apa? Manusia biarlah kehendaknya memang awalnya selaras dengan Allah, yaitu manusia melayani Allah, mengabdi kepada Allah, luar biasa, menyenangkan hati Allah. Demikian ya, Bapak Ibu. Jadi kehendaknya manusia, ini jangan salah ya, manusia bukan diciptakan seperti robot, Bapak Ibu. Manusia itu punya kehendak, diberi kehendak bebas, boleh memilih, mau hidupnya memberontak, hidupnya masih mau di dalam dosa, silakan. Tetapi satu sisi, manusia yang betul-betul sudah mengalami kasih Tuhan, dia membenci dosa dan tidak mau tinggal di dalam dosa. Dia mau ada di dalam Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia itu mengabdi, melayani Tuhan, ya. Di awal seperti itu, searti serupa dengan Allah. Lalu kemudian manusia itu juga hakikatnya adalah bekerja. Tuhan memberikan satu tugas-tugas ya kepada manusia. Manusia itu diberi tugas di awal. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ya, ayat 26, nah 25 seperti ayat Kejadian pasal 2 ayat 5, maaf. Itu tentang bagaimana juga tugas-tugasnya. Allah sebagai manusia sebagai rekan sekerja Allah. Nah, ini rekan sekerja Allah luar biasa untuk mengelola bumi ya, untuk betul-betul memimpin semuanya yang ada di dalam memelihara bumi ya semuanya. Nah, itu awalnya Bapak Ibu. Bahkan binatang-binatang ya, semua ciptaan Allah ya yang sudah diberikan ya daripada otoritasnya kepada manusia untuk memeliharanya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang sedih adalah manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Sejak itu manusia tidak serupa lagi dengan Allah. Manusia rusak Bapak Ibu ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh memakan pohon daripada buah ya, pengetahuan baik dan jahat, maka manusia disitulah akhirnya tidak lagi serupa dengan Allah. Nah, di sini tugas setiap kita ya Bapak Ibu untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Memang itu ketika Yesus datang ke dunia adalah misinya mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Ya, akibat dosa kan manusia binasa. Seharusnya manusia adalah makhluk yang kekal, Bapak Ibu. Nah, di sini kita penting untuk bisa menginjili anak-anak supaya mengenal Tuhan, ya, menerima kasih Tuhan, penebusan di atas kayu salib, penting ini. Oleh sebab itu saya tekankan kepada guru-guru, pastikan bahwa setiap anak-anak yang belajar di Nafiri Study Center itu mengalami kasih Allah. Ini penting. Ya, karena tugas daripada Yesus datang ke dunia mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Sebab itu kita sebagai rekan sekerja Allah, para orang tua dan guru-guru sebagai rekan sekerja Allah, kita murid-muridnya adalah anak Bapak Ibu ya, kita sama-sama together, kita saling berpegangan tangan untuk membawa anak-anak supaya mengenal Allah dan mereka bertumbuh serupa Kristus dan memenuhi panggilannya dalam hidup mereka. Ini penting. Ya Bapak Ibu, jadi tugasnya lumayan berat ya, tapi jangan takut. Guru-guru NSC mendampingi Bapak Ibu sama-sama kita ya. Sebab itu karena memang jadi orang tua kan susah, nggak ada sekolahnya, tapi lewat parenting Bapak Ibu belajar ya, dan kita semua belajar untuk sama-sama bisa melakukan tugas ini sebagai rekan sekerja Allah. Nah Bapak Ibu, kita rindu anak-anak bertumbuh dan bertumbuh sehat ya, tidak terluka. Kalau masih terluka ya, kalau sampai ya dia dipukulin ya, kayak kita masih kecil kan gitu ya, ngalamin mungkin kekerasan di dalam rumah ya,
kita dapat pukulan dari orang tua ya. Kayak saya dididik secara militer oleh orang tua saya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi saya juga memahami, mengerti ya. Kalau dulu saya memproduksi tongkat kasih Bapak Ibu, saya keliling Indonesia mengajar para orang tua untuk mendidik, mendisiplin anak-anaknya dengan tongkat kasih. Ya itu kayak centong ya. Lalu saya kasih gambar ayah ya. Saya produksi Bapak Ibu ya, luar biasa ya produksi. Nah kemudian ada ayatnya tuh, Amsal pasal 22 tuh ya, ayat 15, bahwa tongkat didikan tidak mematikan untuk si anak. Tapi menjadi pertanyaan, mengapa 6 tahun, 7 tahun ke sini ya, saya keliling untuk tidak berbicara kepada orang tua, untuk tidak memukul, tidak marahin anak ya, tidak pukulin, tidak memukul, tidak marah, tidak bentak, tidak melarang bahkan, dan tidak juga memerintah nyuruh-nyuruh ya, tapi mengajar, memberi contoh ya, dan teladan. Nah, jadi mengapa? Nah, ini kan semua ada cara-caranya. Kan kita semua belajar ya Bapak Ibu ya, untuk kita juga bertumbuh serupa Kristus juga nih, sebagai orang tua dan sebagai pendidik, sebagai guru-guru, latihan semua untuk memiliki buah-buah roh ya, kita berubah. Maka anak-anak akan melihat papahnya, mamanya berubah. Wah, kakak-kakaknya juga penuh kasih, semuanya. Wah, mereka bisa melihat kasih Kristus di dalam diri setiap kita. Baik, lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini mission nih. Missionnya apa ini ya? Mission itu what we believe we can do. Jadi, apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Jadi, kalau tadi kita mau pergi ke Israel, apa aja yang kita mesti lakukan ya? Siapkan apa sih? Caranya gimana sih? Selain booking pesawat, pakai pesawat apa? Kita pilih pesawatnya. Mungkin Bapak Ibu mau naik pesawat Singapore Airlines atau Garuda Indonesia misalnya ya. Apa pesawatnya? Kita sama-sama kalau begini ya. Jadi strateginya kalau kita dalam satu kapal begini, kita caranya strateginya untuk mencapai visi yang tadi, yang sudah Bapak Ibu saya sudah jelaskan. Nah ini caranya gimana nih untuk mencapai ke sana? Ya, mungkin awal-awal banyak yang komentar ya. Ini apa ini di NSC? Anak-anak cuma main aja katanya, pelajarannya katanya kurang. Nah ini ya, jadi jangan salah paham Bapak Ibu. Firman Tuhan menjadikan anak-anak pintar, berhikmah. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu membuat anak-anak betul-betul cerah ya. Tidak dididik dengan kasih. Mereka betul-betul menjadi pandai, otaknya pada nyambung saraf-sarafnya, mudah untuk belajar. Cuma sebentar aja udah nangkep, ya Bapak Ibu. Jadi kalau diomelin terus, anak-anak itu susah nangkep pelajaran, dikasih tahu juga sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi disinilah letaknya, kuncinya dan rahasianya. Jadi kita, saya jabarkan ya Bapak Ibu sebentar. Oke, missionnya di sini. Jadi kita caranya, strateginya begini. Kita membangun kerjasama dengan para orang tua NSC. Kita kerjasama sama-sama nih. Jadi nggak sendirian. Kan banyak orang tua kalau masukin sekolah, ya, pengennya anaknya keluar langsung canggih, bagus, pinter, wah hebat, ya. Kayak istilahnya kayak cuci mobil tuh, mobil yang 5 menit cuci pakai robot tuh Bapak Ibu pernah lihat kan? Ya, itu masuk, ya kan? Terus mobilnya kan kotor tuh, masuk set, dicuci, ya, sabunnya, airnya disemprot sana sini, ya, 5 menit selesai, keluar langsung, wih, kinclong ya, langsung hebat ya mobilnya ya. Nah, langsung dilap, wah mengkilap deh. Tidak demikian Bapak Ibu, yang namanya manusia tidak bisa seperti itu. Masukin aja NSC, keluar dari NSC, wih mengkilat tuh anak ya, pinter, baik gitu. Tidak bisa ya Bapak Ibu, saya minta maaf. Jadi mesti sama-sama nih, kita kerjasama nih, baik di rumah maupun di sekolah di NSC, kita sama-sama ya untuk melakukannya untuk anak-anak kita. Jadi untuk menumbuhkan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai ini penting. Ya, nilai-nilai yang dipahami, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Contoh,
Bapak Ibu kalau suami istri ya memiliki nilai yang berbeda, itu bisa perang ya kita ya. Contoh ya, misalnya suami memiliki nilai-nilai ya, hidup aji mumpung harus digunakan baik-baik, ya kan? Mumpung masih hidup, gunakan sebaik-baiknya dalam arti apa ya? Mumpung masih hidup gitu loh, istri kita senang-senang gitu kan. Tapi kalau istri memiliki nilai value dari orang tuanya, hemat pangkal kaya. Itu. Jadi dia pelit banget tuh ya. Simpan, dikit-dikit simpen uangnya, udah dia nggak kasih ya. Suami dijatain aja gitu ya, maaf ya. Misalnya setiap hari 50.000 saja. Ya, suami bilang, aduh mama dapat apa tar makan, ya udah cukup-cukupin ya, belum parkir, bensin dan sebagainya. Kalau bapak misalnya pergi, aduh ada terjadi sesuatu di jalan, nggak ada uang, hanya 50.000. Lama-lama bapak tertekan, maka suka ribut sama istri ya, gara-gara perbedaan value, nilai-nilai ya. Nah, sebab itu penting untuk menyamakan nih nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini didapat dari mana? Dari Alkitab ya, nilai-nilai kerohanian, dari mungkin positif dari membaca buku-buku ya, atau dari motivator, dari orang tua, dari kehidupan masyarakat setempat. Bisa. Tetapi pilih nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang benar ya, yang harus kita ajar kepada anak-anak. Nah, ini yang mesti dihidupi ya. Lalu kemudian jadi Bapak Ibu mesti samakan nilainya, baik juga di rumah. Saya berharap kalau boleh diadopsi nilai-nilai dari NSC, silakan, boleh ya. Bapak Ibu mau adopsi ya, silakan. Tapi mungkin Bapak Ibu memiliki juga nilai-nilai pribadi, nilai-nilai keluarga yang Bapak Ibu adopsi dari orang tua, boleh. Tetapi samakanlah ya, nilai-nilai tersebut dihidupi, sama-sama dilakukan. Nah, ini akhirnya menjadi karakter di dalam diri setiap kita maupun anak-anak kita. Baik. Nah, dalam arti selain nilai-nilai tadi, jiwanya anak, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak anak ini jangan sampai mereka terluka. Kalau terluka, bahaya Bapak Ibu, bisa sampai besar dewasa, mereka berumah tangga, belum sembuh-sembuh. Nah, akhirnya terjadi juga konflik dengan pasangan ya, karena jiwanya yang terluka. Ya, berapa banyak suami-suami yang terluka oleh masih kecilnya sering dipukulin. Makanya ketika berumah tangga sering mukulin juga untuk kepada anak dan kepada istri akhirnya. Tanpa sadar ya, karena kekerasan yang dialami, trauma-trauma yang dialami. Wah, lama sekali hilangnya ya. Jadi apa yang dialami oleh anak-anak kita, kalau ada terjadi kekerasan ya, mungkin juga maksudnya di strap atau dikurung di dalam kamar mandi, dikunciin, matiin lampunya ya, mungkin 1 jam dia nangis-nangis di kamar mandi atau di gudang, itu traumanya lama hilangnya. Jadi kita hati-hati Bapak Ibu untuk bisa supaya kejiwaan anak ini kita betul-betul seperti kita pegang berlian, patung itu susah ya. Jadi kita batu berlian itu kan kita mesti jaga kan, jangan sampai pecah. Jadi kalau pecah itu susah ya, ya susah sekali. Dan puji Tuhan memang kabar baiknya Tuhan datang memulihkan setiap kita ya. Yesus datang memulihkan saudara dan saya, memulihkan juga anak-anak kita. Jadi penting di sini peranan guru Bapak Ibu bukan hanya jadi guru yang kayak robot ngajar di depan. Oleh sebab itu dalam arti di sini makanya peranannya guru-guru menjadi konselor. Bapak Ibu jangan khawatir anaknya di konseling ya. Sebab kenapa? Penting untuk mereka mengalami kesembuhan Bapak Ibu. Penting jiwanya sembuh, itu mereka bisa belajar dengan baik. Tapi kalau jiwanya mereka terluka Bapak Ibu, mereka sedih, ngelihat Bapak Ibu umpamanya maaf, misalnya papa berbuat kasar kepada mama, itu mengganggu buat anak. Anak sedih dan terluka, dia nggak bisa cerita. Lalu Bapak Ibu misalnya larang, gak boleh ya, lu lapor-lapor guru ya, waduh, ceritain kejelekan papa mama, awas lu.
Waduh, jadi saya berkata kepada guru-guru sebagai konselor, ini menjadi konselor profesional, tidak bisa bocor mulut, ya. Jadi sebagai konselor, guru-guru di sini dilatih Bapak Ibu sebagai konselor dan sebagai seorang mentor, juga sebagai seorang coach. Wah, ini kenapa mesti di coach nih anak nih? Untuk bisa mencapai goalnya, mimpinya, dreamsnya. Karena dengan mereka jiwa terluka, anak-anak itu mimpi dia hapus. Kadang-kadang nggak mau punya mimpi lagi. Ngapain gue hidup? Berapa banyak anak-anak yang bunuh diri? Ya, banyak sekali. Karena mimpinya sudah udah. Ngapain gue mesti punya mimpi? Ya, nggak ada cita-cita. Ya, dia putus asa, nggak punya cita-cita. Udah, rusakin aja diri. Nah, itu kan yang terjadi. Makanya banyak anak-anak remaja rusak. Ya, masih kecil-kecil pacaran, ya, drug, obat-obatan, diskotik, dan sebagainya, pornografi, dan lain-lain. Ya, makanya nggak heran anak-anak main games terus. Ya, larinya ke situ. Jadi kita rindu, ya, supaya anak-anak Bapak Ibu, Bapak sendiri dan Ibu sendiri menjadi konselor juga di rumah. Ya, dan juga guru-guru menjadi konselor. Memang harus betul-betul profesional lakukan ini, ya. Jadi tidak bocor mulut, akhirnya menjadi ngomongan satu sama lain. Itu tuh bapaknya begini-begini, mamanya begini. Tidak, ya, Bapak Ibu, jangan khawatir, ya. Jadi Bapak Ibu merasa aman, ya, di NSC. Guru-gurunya tidak meleter, ya, tidak bikin gosip, ya. Sebab mereka juga ada komitmen, mereka juga pegang MOU, ya, tanda tangan, ya, perjanjian kerja, ya, Bapak Ibu, tidak sembarangan. Mereka sendiri dilatih terus nih. Kesian ini kadang-kadang, ya, mereka udah capek, ya, masih aja tuh, ya, di training, ya, training konseling, training sebagai seorang coach, sebagai seorang konselor, wow, sebagai mentor. Jadi tidak sembarangan. Kalau di luar berkata, sekolah di NSC katanya mahal. Oh tidak, ya. Jadi anak Bapak jangan takut sama Ibu. Jadi selain menerima pelajaran secara intelektualnya, ya, menjadi pandai, tapi juga jiwanya juga sembuh, sehat, dan juga mereka juga semangat di dalam mencapai mimpinya. Nah, coach itu di-guide untuk mereka bisa sampai kepada tujuannya, cita-citanya. Nah ini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan khawatir. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu rela anaknya untuk bisa di-counseling dan juga di-coach, ya, supaya dibimbing mencapai mimpinya mereka, bisa mencapai goalnya. Seandainya hari ini mereka belum memiliki cita-cita goalnya, nah ini tugas guru-guru sebagai seorang coach harus menggali anak-anak apa, ya, cita-citanya, apa mimpinya, kemana, ya, kecerdasan mereka. Nah ini kecerdasan. Bicara kecerdasan Bapak Ibu, bukan kecerdasan intelektual saja. Karena kalau cuman gelar dokter, profesor, dokter, sarjana, insinyur, tidak menjadi jaminan anak itu sukses hidupnya, oke, atau bahagia. Tidak. Saya harus katakan tegas, tidak, ya. Kenapa? Banyak sekali terjadi yang mau S1, S2, S3, ya, esteller, ya, bukan esteller, ya. Ya, profesor, dokter, maaf ya, Bapak Ibu, sarjana, tapi gagal hidupnya dan tidak sukses. Mengapa? Karena jiwanya terluka. Berapa banyak yang orang-orang bergelar tetapi perlakuannya, tingkah lakunya, kehidupannya bobrok, maaf ya, saya harus katakan, ya, demikian. Berapa banyak yang di luar sana. Nah, apalagi keadaan saat ini, ya, kita dikatakan bilang new normal, bukan normal dalam arti normal yang seperti dulu, tidak. Karena saingan anak-anak besok adalah kecerdasan artifisial. Robot-robot ada di mana-mana. Bagaimana mereka harus bekerja? Mereka boleh bergelar, tetapi kalau mereka jiwanya rapuh, cepat putus asa. Mereka nggak tahu apa. Mereka mau jadi apa,
mau kerja apa, nggak bisa kreatif, nggak bisa mengambil keputusan, bahaya buat anak-anak kita. Sebab itu penting Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual. Berapa banyak orang tua juga yang masuk, maaf ya, saya harus katakan, NSC yang ada di dalam. Bukan dikejar hanya kecerdasan intelektual. Sekali lagi, matematikanya 10 mesti 10 anak-anak kita, anak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nuntut anak Bapak Ibu harus nilai-nilainya bagus begitu ya. Tidak dinilai. Kita mencintai anak-anak tidak berdasarkan nilai-nilai yang dicapai, dalam arti nilai angka ya, prestasi. Tidak. Seandainya anak Bapak Ibu kurang di dalam hal yang satu, ya, kurang di dalam hal yang lain, pelajaran yang lain, cerdas di yang satu, kita harus tetap puji Bapak Ibu, karena kecerdasan anak-anak berbeda-beda. Sebab itu di NSC, para guru akan observasi anak-anak Bapak Ibu untuk bisa dilihat, lalu ada tes juga, ada wawancara juga ya, ditemukan kecerdasannya, bakatnya. Nah ini ya, minatnya di mana. Jadi minat menjadi bakat ya. Jadi nanti di mana? Diarahkan. Nah, itu tugas seorang coach Bapak Ibu ya. Jadi anak Bapak Ibu di coach. Jadi ditemukan ya, supaya kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Nggak tahu. Ya, kan banyak anak-anak kalau ditanya, besok mau jadi apa nak? Nggak tahu. Nah, tapi ada juga yang jawab, kemarin jadi pilot, hari ini jadi pengusaha, gitu. Besok dia bilang jadi apa? Konselor. Dia ganti-ganti, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi berubah-berubah. Besok jadi pemain sepak bola katanya. Jangan dimarahin ya, tetap kita mesti dukung. Nah inilah tugas sebagai seorang coach, menggali, menemukan bakat anak Bapak Ibu ya, dan diarahkan supaya dia boleh tahu goalnya kemana. Nah ini, dan dia menjadi apa. Nah itu, menemukan rencana Allah di dalam diri anak-anak Bapak Ibu. Ini penting, tidak mudah ya. Jadi guru-guru yang bergabung di sini, ya, mereka ada juga yang S1, S2 seperti itu, ya. Tetapi jangan khawatir kalau ada yang SMA ya Bapak Ibu, karena mereka itu dapat sertifikasi, ya Bapak Ibu ya. Dan mereka banyak sertifikasinya, ya, di bidang juga sebagai seorang coach dan sebagai seorang konselor, mereka itu di training semua, ya, dilengkapi semua, ya Bapak Ibu ya. Memang nggak sempurna, tapi ada kekurangan pasti. Jadi Bapak Ibu sama-sama kan kita bersabar, sama-sama kita belajar ya menjadi sempurna. Oke. Nah, kecerdasan di sini bukan kecerdasan, sekali lagi bukan hanya intelektual pelajaran-pelajaran, tetapi kecerdasan emosi juga harus cerdas. Kalau enggak, anak Bapak Ibu nggak bisa sukses hidupnya. Lalu kecerdasan apa lagi? Kecerdasan mencintai. Wih, harus mereka cerdas di dalam mencintai. Bahaya besar kalau mereka tidak cinta. Besok udah besar, dia telantarkan orang tua, Bapak Ibu ditelantarkan. Ya, boro-boro dia hormati, ya dia masa bodoh. Padahal Bapak Ibu udah kerja, ya habis-habisan untuk buat pendidikan anak-anak, untuk membesarkan anak. Tapi udah besar, nggak cerdas dalam mencintai. Boro-boro mau bantu, ya orang tuanya, ya masa bodoh, ya. Dalam masa ini kita rindu anak-anak bertumbuh dalam kecerdasan mencintai, peduli sama orang tua. Lihat orang tua cuci piring banyak, mamanya dia langsung bantuin, kan gitu. Ya itu namanya cerdas ya. Di dalam inisiatifnya mencintai, ya melayani, luar biasa. Papanya dia lihat, ya lagi susah dia hibur. Nah itu, ya dia bilang papa lagi susah, ya Pak. Aku doain papa ya, dia beri kekuatan buat papanya, ya, papanya sakit, dia ambilin minum, nah seperti itu, dari kecil, ya, cerdas di dalam mencintai. Lalu ada kecerdasan yang baru nih, kecerdasan ini ya, digital ya, nah ini kecerdasan digital, memang harus cerdas ya. Saya sendiri ini kan generasi, mungkin baby boomer saya, generasi tahun 60 ya, saya lahir ya. Nah, saya harus cerdas juga di dalam digital. Kenapa? Sedikit lah, saya walaupun tidak
tidak secanggih anak-anak dan mungkin guru-guru di sini atau Bapak Ibu ya. Setidaknya beli online sudah bisa ya. Dan juga ya belanja online kan mau nggak mau itu ya. Lalu mungkin Bapak Ibu bisa WhatsApp-an juga ya. Betul kan? Ada orang yang nggak mau pegang, nggak mau tahu gitu ya. Nah, jadi setidaknya bisa lah ya beli online ya. Karena nenek-nenek di Cina tuh oma opa itu ya, popo kungkung gitu ya, belanja gitu di pasar. Nah, ya di China kan ada videonya juga ya, mereka bawa yang namanya uang elektronik ya. Mau nggak mau harus pegang itu uang elektronik, uang kertas nggak beredar lagi. Nah ini ya, tapi anak-anak kita mesti pandai, pintar dalam kecerdasan digital. Demikian juga guru-guru di sini, Bapak Ibu. Kalau guru-guru NSC Cooper nggak mau tahu dan tidak mau berubah, ya, lalu kemudian dia tidak mau menyeberang dalam arti dengan pembelajaran cara baru, susah ya. Berapa banyak sekolah-sekolah Bapak Ibu menyedihkan ya, karena guru-guru kesian juga nih, ya, yang nggak mau bisa ya atau tidak mau menyeberang atau tidak tahu caranya bagaimana. Kasihan. Jadi kita banyak juga menolong sekolah-sekolah lain ya. Tidak saja kita urusin dalam arti fokus kepada NSC, tapi membantu menolong ya. Kita tidak pelit, mau maju sendiri tidak ya. Dan memang oleh anugerah Tuhan kemarin kita dapat apresiasi dari Kemendikbud ya. Itu Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ya. Tapi saya nggak tampilkan nih sertifikatnya dari kementerian, jadi mendapat apresiasi dengan pembelajaran dengan cara-cara yang baru. Jadi dengan luring seperti ini, lalu ada yang lain-lain lagi berkembang terus ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau besok berubah-berubah ya Bapak Ibu. Jadi mesti siap nih kita ya, move-nya nih mesti siap nih ya. Kadang-kadang kan kalau kita naik kapal ada angin sepoi-sepoi ya. Juga nanti ada angin badai, tapi kita terus bersama Tuhan ya, bersama Tuhan. Saya percaya. Jadi sekolah NSC Tuhan ada bersama dengan kita sehingga sampai hari ini kita bisa berjalan ya, Bapak Ibu, dan meluluskan banyak siswa juga. Sudah juga ada yang kuliah di beberapa universitas ya. Dan tentu ini kita lihat lagi. Dan kepribadian setiap anak menjadi murid Kristus tentunya dengan mentoring, counseling, dan coaching. Anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang pandai, yang pintar, cerdas ya, secara emosi, cerdas dalam mencintai, cerdas intelektualnya. Jadi bukan hanya cerdas intelektual. Jadi ini mesti dipahami ya Bapak Ibu. Jadi supaya jangan salah mengerti. Oh, kenapa katanya pakai ada konseling-konseling? Kenapa mesti di coaching-coaching? Loh, kalau nggak ada di coaching, nggak di konseling bagaimana ya? Jadi awal-awal memang tidak ada, tetapi kita sebut 3 sekawan, ya, mentoring, coaching, konseling, 3 sekawan. Ini ada di dalam discipleship, ada di dalam juga Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 tentang yang namanya pemuritan. Jadi di dalam kita menjadikan murid, anak-anak menjadi murid Kristus, di dalamnya ada mentoring, counseling, dan juga ada yang namanya coaching ya Bapak Ibu ya, itu istilah-istilah modernnya. Tetapi pemuritan adalah relationship di mana di dalamnya itu semua belajar tentang pengenalan akan Allah, belajar tentang banyak hal, anak-anak menjadi pandai ya Bapak Ibu. Baik, lanjut ya. Nah, mengenai values nih. Values-nya gimana nih nilai-nilainya? Ya, di Nafiri Bapak Ibu boleh adopsi ya. Jadi nanti nilai-nilai di sini adalah nilai kebenaran yang dihidupi ya, dan menjadi nanti karakter daripada anak. Ini dasar daripada motivasi, attitude, action-nya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, anak-anak semua yang ada di NSC, guru-guru, para orang tua, saya mohon untuk bisa juga menghidupi values ini di rumah, supaya anak-anak tidak kacau juga ya.
Bapak Ibu boleh adopsi. Saya berharap sih, saya sarankan ya untuk mengadopsi 7 values. Ada 7 ya, values banyak, tapi kita pakai 7. Ada beberapa misalnya memakai 3 values ya, tetapi tidak sama dengan NSC, tapi ada beberapa yang sama. Jadi lain-lainnya, setiap sekolah, setiap juga mungkin perusahaan juga ada values-nya ya. Bapak Ibu bank-bank biasa ada values, misi, visinya, ada semua ya. Nah, ini penting untuk kita tahu kalau kita bergabung di dalam satu organisasi, lembaga, kita mesti tahu apa visi, misi, values-nya. Baik. Nah, inilah 7 values-nya, 7 nilai-nilai yang dihidupi Bapak Ibu, yang dilakukan oleh kita semua ya. Jadi ini guru-guru menghidupinya Bapak Ibu. Demikian pun dengan anak-anak kita. Bahkan ada lagunya tadi ya, Marsnya itu ya, oleh yang ditulis oleh salah seorang orang tua ya, ibu siapa? Mamanya Nathan ya. Ibu Sophie. Siapa? Sophie ya. Ibu Yon ya. Nah, jadi itu beliau tulis ya, yang menulis dan membuat iramanya bahkan ya. Jadi kita lihat di sini ya, anak-anak ngafalin tapi harus hidupi, bukan sekadar untuk dihafalin. Nah, yang pertama apa? Yaitu menghormati Tuhan. Bapak Ibu boleh adopsi, terserah ya. Yang mana? Boleh 7-7-nya diadopsi, boleh ya. Untuk dihidupi di rumah Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu mau ambil 3, boleh, ya, silakan ya. Nah, kenapa Tuhan mesti dihormati? Kalau kita menghormati Tuhan, berarti kita menghormati ciptaannya. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati ciptaannya. Baik kita menghormati pasangan kita, menghormati anak-anak kita, itu harus kita hidupi. Demikian pun guru-guru di NSC, ya, menghormati Tuhan. Gak bisa dikit-dikit, Yesus. Kaget-kaget, Yesus, ya. Nama Yesus digunakan sembarangan, ya, kayak lata-lata gitu, nggak bisa ya. Jangan sembarangan menggunakan nama Tuhan. Dikit-dikit demi Tuhan katanya, gitu ya. Demi Tuhan, padahal dia bohong, bilangnya demi Tuhan. Ini nggak bisa kan, menggunakan nama Tuhan sembarangan. Jadi menghormati Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di rumah Bapak Ibu boleh ya, jadi dihidupi semua anggota keluarga, semuanya menghormati Tuhan. Wow. Ya, nggak akan sembarangan ya. Luar biasa. Saling menghormati berarti menghormati Tuhan, menghormati ciptaannya, menghormati waktu yang Tuhan berikan, menghormati apalagi diri sendiri dalam arti sebagai ciptaan Tuhan. Menghormati Tuhan berarti juga menjaga diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Kita menghormati dia, kita menghormati sendiri apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan, apa saja, maupun berkat-berkatnya kita hormati. Karena bukan mencintai berkatnya saja, ya, kita harus mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan adalah fokus kita. Tuhan adalah kebahagiaan saudara dan saya. Ya, itu ujungnya di situ, ya. Tuhan yang menjadi happy buat saudara. Kebahagiaan kita semua, kebahagiaan buat anak-anak. Itu Tuhan. Orang tua bisa mengecewakan? Ya. Guru bisa mengecewakan? Ya. Tapi Tuhan adalah kebahagiaan kita semua. Wow, ya. Bapak Ibu, ini honor of God. Yang kedua, saling mengasihi, love one another. Di sini saling mengasihi menjadi satu praktek. Ya, bukan cuma hanya ngomong. Jadi Bapak Ibu tiap pagi boleh ya berkatin anak-anak. Peluk anak-anak, bilang, "Papa sayang sama kamu." Ya. Mama sayang sama kamu. Lalu papa sama mama, papa sayang sama mama. Peluk di depan anak-anak, sehingga anak-anak bisa melihat papanya saling mengasihi, saling menghormati, ya, saling mengasihi. Ini penting, supaya anak-anak bisa lihat. Anak-anak belajar bagaimana namanya hormat dan bagaimana yang namanya mengasihi. Nah, ini kan penting untuk dipraktekkan, ya. Nah, Bapak Ibu, saya lihat sendiri kalau kita masuk ke, ya, bisa offline,
itu guru-guru saling mengasihi satu sama lain. Kadang-kadang ada yang bawa bekal dari rumah, ya udah masak, dibagi-bagi tuh. Ya, mereka ada yang beli sesuatu, saling bagi. Jadi anak-anak demikian juga praktek tuh. Kadang-kadang ada yang bawa ransum, ya bisa kasih bagi temannya. Itu luar biasa. Karena sambil belajar mereka bisa sambil makan, Bapak Ibu, sambil minum. Jadi seperti di rumah. Seperti di rumah. Ya, Bapak Ibu jangan heran kalau besok datang misalnya offline, anak-anak belajar seperti di rumah suasananya. Ya, jadi jangan pikir ini sekolah apa nih, gitu. Belajarnya kapan ini? Tidak ya, anak-anak tetap belajar, tetapi suasana tidak ada tekanan. Ya, Bapak Ibu. Nah, demikian juga setiap anak adalah pribadi yang penting. Every child is very important person. Jadi anak-anak itu VIP, Bapak Ibu. Ya, makanya ketika anak-anak masuk, ya itu semua guru mesti nyambut. Nggak ada yang acu tak acu sama anak-anak. Terus dihormati, disapa, ya. Jadi nggak ada yang ngata-ngatain goblok banget lu kamu. Nggak bisa jawab dikatain goblok itu nggak bisa. Jadi setiap anak pribadi yang penting, ya. Dan kita hormati. Jadi bukan saja hormat kepada orang tua, tapi hormat juga kepada anak-anak kita. Kita tidak main kata-katain, kita bully anak kita. Dasar lu kayak nenek lu, bawel lu, gitu. Nenek ya, kasihan. Ya. Kamu kurus ya, kayak yang listrik. Wait, ntar dulu. Ya, lu kayak bapak lu, gitu. Kasar atau apa gitu. Tidak ya, jadi semua kita hormati. Jadi dalam keadaan PMKM ini, ya, pandemi, ya, di rumah saja, Bapak Ibu, kita tidak membuli anak-anak kita, ya, tetap kita katakan yang positif, ya, apapun, ya, kita positif. Jadi kalau memang anak ada sedikit berbuat, ya, kesalahan, panggillah, masuk ke kamar, kita ngomong, ya, ke ruangan yang lain, kita ngomong pelan-pelan, dan kita tidak cerit-cerit di dalam rumah, tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak, oke? Oke, kita latihan terus ya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi? Nah, hubungan. Jadi hubungan, relationship ini penting. Punya anak-anak remaja. Kalau hubungan tidak baik, nggak bisa ngomong sama anak remaja. Jadi kalau dengan anak-anak, ya, Bapak Ibu, bangun hubungan. Sebagai sahabat, ya, Bapak Ibu sebagai konselor, tugasnya, Bapak Ibu bisa bertanya, pakai pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya tidak ada judging, tidak ada yang namanya penghakiman. Ada pertanyaan-pertanyaan ya. Banyak orang tua bilang, saya udah tanya, kok PR nggak dibuat? Kok kamu di kamar aja? Kok kamar berantakan? Itu bertanya, tapi itu ada judgingnya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyanya tidak begitu ya. Nggak ada judging, nggak ada penghakiman. Sayang, kamu hari ini rencananya apa? Nah, itu ya kalau pagi-pagi. Kita peluk dulu, Tuhan berkati kamu, kita berkati anak kita. Kamu rencananya hari ini apa? Nah, ya, nanti bantu ya papa ya, atau bantu mama ya, cuci piring, boleh nggak? Gitu ya. Bantu ya, gini. Boleh ya, kita minta ya. Lalu kita tanya lagi yang lain. Ya, bagaimana tadi pembelajaran di Nafiri? Gurunya bagaimana sayang? Ya, cerita ya. Ada kamu, ya Pak, begini. Lalu bagaimana? Apa yang kamu pelajari dari teman yang seperti itu? Jadi Bapak Ibu, buatlah relationship yang betul-betul jadi Bapak Ibu sebagai sahabat, sebagai seorang konselor kepada anak-anak remaja, sehingga ketika Bapak Ibu nasihati, ya sifatnya bukan nasihat yang sifatnya satu arah, tapi diskusi. Peraturan juga dibuatnya, direncanakan, ya dibicarakan bersama-sama, kesepakatan bersama. Itu ada sesi sendiri, saya bahas nanti soal remaja ya. Jadi saya lagi, hubungan penting. Yang namanya pendidikan, edukasi adalah hubungan. Makanya saya katakan kepada guru-guru yang ada di NSC, Bapak Ibu, mereka harus membangun hubungan dengan murid-murid, ya, dan mereka jaga diri mereka, ya, betul-betul jaga,
hubungan di sini hubungan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, anak-anak Bapak Ibu ya. Hubungan yang sehat antara kakak dengan adik ya, antara juga sahabat bisa ya, sebagai sahabat kepada anak remaja, tetapi sehat sekali lagi. Karena para guru di sini betul-betul ya, kami pastikan mereka semua dalam arti melakukan hal-hal yang sopan, yang hormat kepada anak-anak maupun orang tua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Nah, kalau hubungan sudah terjalin, belajar apa aja anak bisa masuk, Pak, Bu. Ya, Bapak Ibu nasehatin, guru-guru nasehat, semua masuk. Karena hubungan. Tapi kalau hubungan rusak, boro-boro Bapak sama Ibu didengerin atau kakak-kakak di sini, ya. Kita panggilnya bukan Mr. Mrs. lagi ya. Panggilnya kakak semua. Kayak Kak Hari, Gideon ya, Kak Sasa, seperti itu. Kak Sony, semua pakai kakak ya Pak, Bapak Ibu, bukan Miss atau Mister. Oke. Lalu kemudian ada trust. Setelah ada relasi, baru ada trust. Sekali lagi, Bapak Ibu penting untuk membangun trust kepada anak-anak Bapak Ibu. Jadi jangan dicurigain anak-anak kita, ya. Apalagi kalau lagi mereka buka-buka ya laptop. Ayo lagi ngapain? Main lagi. Ayo, hati-hati ya Bapak Ibu. Ya, waktunya aja semua dia atur dari kecil, diatur semua. Sepakat. Kesepakatan pentingnya itu membangun peraturan, ada sesinya. Nah, Bapak Ibu jadi percaya, nggak usah disidak-sidak anaknya ya. Dibuka-buka lemarinya, dibuka-buka handphonenya, dibuka-buka ya. Bapak Ibu mana enak sih kalau dicurigain, betul nggak? Ya kan? Kalau ada relasi yang baik, pasti ada trust, pasti itu. Ya, bangun dan Bapak Ibu bilang, Papa percaya sama kamu nak. Nah, mantap. Kalau Mama juga ngomong begitu sama Papa, Papa, aku percaya sama Papa. Suaminya seneng. Iya kan? Coba suaminya dicurigain aja. Handphonenya dibuka-buka, ya, diliatin. Mau sama siapa aja WA-nya. Pasti kesel, ya. Gak ada rasa aman di rumah, gak rasa nyaman. Ini trust harus dibangun. Supaya anak-anak merasa nyaman, semua kita rasa nyaman. Ya, betah di rumah. Gak tersiksa. Lalu ke-6, pembelajar seumur hidup. Long life learners. Ini kita yang namanya belajar, tidak pernah berhenti belajar. Jadi saya berkata kepada anak saya yang juga sempat gagal kuliah, mau belajar apa lagi? Ya, sekarang dia sudah berumah tangga, mau kuliah lagi boleh? Kenapa nggak boleh? Saya baru selesai nih, Bapak Ibu ya. Saya sudah S2 ya, ini bukan lagi pamer, lagi cerita. Saya sudah tua tapi kuliah lagi gitu loh maksudnya. Pembelajaran tuh seumur hidup, jangan berhenti. Bapak Ibu mau belajar lagi, boleh. Sekarang banyak kuliah-kuliah yang sifatnya online bahkan ya. Jadi lebih mudah kan, nggak usah tinggalin rumah ya. Nah itu pembelajaran bisa belajar bahasa Inggris ya, secara online ada ya. Apa yang Bapak Ibu mau pelajari? Bahasa Mandarin silakan ya. Belajar semuanya pembelajaran seumur hidup. Gak ada bilang istilah stop belajar karena sampai mati kita berhenti ya, baru berhenti ya. Jadi saya ambil lagi ya S2 saya dari MA, saya MPD. Nah saya ambil lagi belajar sampai dosen teman-teman pada masih muda-muda mereka. Pas tahu saya udah adalah seorang nenek, mereka kaget ya, saya seorang oma, kok masih sekolah, kata kuliah lagi, ya pembelajar seumur hidup ya Bapak Ibu ya. Jangan berhenti belajar, long life learners, nah ini yang mesti dihidupi oleh kita semua dan anak-anak kita. Bahwa anak-anak belajar bebas, belajar apa aja, belajar masak, belajar musik, belajar bertanam, silakan belajar apa saja ya di rumah, banyak yang mesti dipelajari, banyak sekali ya. Bapak Ibu bisanya apa, ajarin anak-anak Bapak Ibu, oke? Jadi ada tambahan. Nah ini ya anak-anak jadi bisa belajar seperti itu ya. Saya juga
sangat apresiasi untuk anak saya sendiri, ya. Dia ngajar kepada anak cucu saya jadinya, ya. Ngajar masak, ngajar bikin kue, cookies. Waktu saya masih 5 menit ya, betul ya? Betul nggak? Masih ya, Kak Hari? Kak Hari. Nah, yang terakhir nih. Ya Kak, silakan ya. Ya, terakhir. Servant leader, kepemimpinan berhati hamba. Nah ini. Jadi, anak-anak di NSC bertumbuh menjadi seorang pemimpin berhati hamba dalam arti servant leader. Gak ada ngebosi, ya. Guru-guru di sini gak ada yang ngebosi, semuanya menjadi hamba. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga demikian, ya. Bukan hubungannya antara atasan sama bawahan, gitu ya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang tua seperti ada di atas lalu anak di bawah, itu bahaya. Tidak seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam keluarga, tetapi berhati hamba. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia adalah servant leader. Dia adalah raja, dia nabi, dia adalah rasul, ada di dalam diri dia. Dia adalah gembala, dia juga seorang imam. Yang luar biasa. Nah, sebagai murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka juga bingung melihat Yesus. Katanya raja, tapi modelnya, cara pembawaannya hamba, ya. Yesus itu boleh bilang betul-betul, ya, dia datang sebagai doulos, ya, sebagai budak, ya. Bisa bayangkan apa yang Yesus lakukan. Mungkin tidak tertulis secara detail di dalam Alkitab, karena murid-muridnya itu latar belakang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang nelayan, ya, ada yang orang-orang terpelajar, tapi ada orang-orang yang kelas bawah juga, ya. Tapi murid-muridnya dikatakan kalau Yesus doa mereka tidur, apalagi kalau mereka pergi ke sebuah desa, ya. Nah, murid-muridnya masih ngorok, Yesus sudah bangun pagi-pagi dan berdoa, beres-beres tuh, ya. Dia beresin barang semua, kan dia hamba, kan? Dia budak, dia contoh, memberi contoh kepada murid-muridnya. Bahkan ketika juga dia yang masakin, ya, dia bakar-bakar ikan, ya. Yesus memberi makan kepada memang 5.000 orang. 5.000 orang dengan 2 ketur roti, betul. 2 ekor ikan, berapa? 2 ekor ikan, ya. 5 ketur roti, betul ya. Yang akhirnya memberi makan 5.000 orang. Betul ya, Bapak Ibu? Tetapi Yesus tidak bagi hidup, ya, dengan 5.000 orang. Tapi dia membagi hidup dengan 12 muridnya. Dia masakin, bikin bakar ikan, ya. Dia beres-beres. Memang tidak dikatakan detail. Kalau dalam arti ketika berlayar, bisa saja murid-murid yang bukan nelayan mabuk tuh, ya, mabuk laut. Yesus yang ngurusin tuh pasti. Kalau sampai muntah-muntah, siapa yang ngurusin? Yesus pasti ngurusin. Nah, modelnya itu, Yesus itu hamba. Makanya dia bilang, ketika hari terakhir, sebelum, ya, Yesus mati di kayu salib, dibawa ke Golgota, ya, dia mengadakan perjamuan terakhir. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa bagaimana dia datang sebagai budak atau doulos, sebagai seorang hamba. Dia mencuci kaki murid-murid. Memang itu tradisional dalam arti kebiasaan orang-orang di sana. Ya. Kalau cuci kaki, acara cuci kaki dipraktekkan di Indonesia nggak berbunyi, kurang bermakna. Tetapi bicara di sana, itu hanya budak-budak yang mau mati, yang nunggu kematiannya. Dia ada di pintu kemah-kemah, hanya kerjanya cuciin kaki para tamu. Dan gak boleh berdengak, ya. Gak boleh tengah ada begini ngelihat tamunya, harus nunduk. Itu yang sudah tua, ya, yang sudah mau mati, itu kerjanya budak-budak hanya cuciin kaki tamu. Kadang-kadang ditendang gitu, disepak oleh tamu. Tamunya kakinya kotor, karena kan padang pasir, ya, kakinya tebal itu debunya. Nah, Yesus mau menunjukkan itu berbunyi banget, ya, karena hari kematiannya, waktu kematiannya sudah dekat, dia cuci kaki daripada murid-muridnya. Nah, sebab itu Bapak Ibu sebagai orang tua dan bapak-bapak sebagai pemimpin juga sebagai imam, biarlah memiliki hati hamba, dan kita semua guru-guru di NSC. Walaupun di sini ada banyak koordinator,
ya, koordinator kepala sekolah, koordinator HS, ya, homeschooling, koordinator PAUD, koordinator pengembangan, koordinator bakat, ya, dan apa itu semua ya, yang ada ya, koordinator-koordinator yang ada di NSC, semuanya berhati hamba, nggak ada yang ngebosi, ya. Ini mesti dihidupi semua. Jadi Bapak Ibu, inilah 7 values kita, dan ini adalah rangkumannya. Kita boleh baca bersama-sama. Kak Hari Gideon, Kak Hari tolong bacakan visi, misi, dan nilai-nilainya. Baik, diikuti oleh Bapak Ibu. Silakan. Siap, Kak Ani Pangela. Berarti diikuti ya, Kak Ani ya? Ya, berarti silakan. Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofonnya juga ya, supaya kita bisa mendengarnya bersama-sama apa yang kita ucapkan. Dimulai dari yang pertama, visi. Setiap anak akan bertumbuh serupa Kristus dan memenuhi panggilannya dalam hidup mereka. Setiap anak akan bertumbuh Kristus dan memenuhi panggilannya dalam hidup mereka. Ya, selanjutnya misi. Membangun kerjasama dengan para orang tua untuk menumbuhkan nilai-nilai kerohanian, kejiwaan, kecerdasan, dan kepribadian setiap anak untuk menjadi murid Kristus dengan menyentuh hati dan mengajar akal budi mereka. Membangun kerjasama dengan para orang tua untuk menumbuhkan nilai-nilai kerohanian, kejiwaan, kecerdasan, dan kepribadian anak menjadi murid Kristus untuk mengajar hati dan mengajar akal budi mereka. Selanjutnya nilai-nilai. Yang pertama, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Saling mengasihi. Setiap anak adalah pribadi yang penting. Setiap anak adalah pribadi yang penting. Hubungan. Percaya. Belajar seumur hidup. Kepemimpinan berhati hamba. Sudah kan? Baik. Kita sudah selesai Bapak Ibu ya membahas daripada visi, misi, dan nilai daripada Nafiri Study Center. Saya kembalikan kepada Kak Hari Gideon. Silakan. Iya, terima kasih Kak Ani Pangela. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Ani sebagai aplaus kita ya, tanda terima kasih kita. Saya percaya kita semua diberkati, amin, oleh materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ani Pangela. Sebagai konklusi, ada beberapa hal yang saya pelajari, Bapak Ibu, dari materi yang tadi Kak Ani sampaikan. Yang pertama, pastikan bahwa kehadiran kita di rumah dapat dirasakan atau dinikmati setiap anggota keluarga. Kemudian visi itu adalah tujuan dan misi cara kita, ya, yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kunci dalam mendidik anak adalah menyentuh hati mereka terlebih dahulu, kemudian barulah kita dapat mengajarkan mereka. Kecerdasan itu majemuk, Bapak Ibu, jadi kita tetap mendukung anak sesuai kecerdasannya. 3 sekawan, yaitu konseling, coaching, dan mentoring, dapat membantu anak-anak, bahkan kita semua yang sudah dewasa termasuk, untuk terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Dan yang tadi terakhir, nilai-nilai yang telah dirumuskan bukan hanya untuk kita ingat, tapi kita hidupi terus-menerus agar bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya percaya Bapak Ibu juga belajar sesuatu hari ini. Nah, Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang mau disampaikan dari materi yang telah dipaparkan oleh Kak Ani Pangela, kami memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat yang tersedia di Zoom. Bapak Ibu silakan menuliskannya. Nanti saya akan membantu membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh Kak Ani Pangela secara langsung, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kami berikan waktu sejenak untuk menuliskannya di kolom chat. Ya, Kak Ani Pangela sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini untuk Kak Ani Pangela. Siang Kak Ani, dari orang tua Jonathan ya. Saya Pak Suling, Papa dari Jonathan kelas 8.
Bagaimana membereskan masalah kalau anak dulu sempat kita didik dengan cara yang kurang benar, seperti marah, bentak, dan bahkan pernah dipukul. Silakan Kak Ani. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, ya, kita adakan dating berdua ya, Bapak yang bertanya. Ya, jadi dating berdua dengan anak, kita ngobrol ya. Tapi karena kita sedang dalam pandemi seperti ini, kita cari tempat yang ada di rumah, entah ada di pojokan mana ya, di ruang tamu atau di kamar berduaan gitu. Tapi dalam suasana santai, Bapak mungkin bawa minuman untuk anak atau ada kue sedikit, ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol ya hari ini, ya. Papa mau ngobrol sama, sebut nama anaknya. Lalu kemudian tanya kepada anak, evaluasi Papa dong, sayang. Papa minta dievaluasi. Menurut kamu, Papa, apa yang dari diri Papa yang mesti Papa perbaiki? Nanti anaknya, apa ya, gitu. Papa baik kok, misalnya. Ya, nggak ada tuh, Pak, atau bagaimana ya. Kadang anak mungkin malu. Kita pastikan bahwa Papa nggak akan marah. Papa mau memperbaiki apa yang telah Papa lakukan. Ya. Papa sadar Papa ada salah. Ya, dulu caranya Papa suka keras sama kamu, Papa suka marah dan sebagainya. Ungkapin aja nggak apa-apa, ya. Terus mau memperbaikinya, nah, evaluasi Papa nih. Hal apa yang Papa mesti perbaiki? Lalu anak mulai ngomong nanti, ya, Papa suka marah-marah misalnya ya. Papa jangan marah-marah dong, Pak. Oke, kita terima itu ya. Oke, Papa akan perbaiki. Ya, Papa mulai hari ini Papa akan kontrol emosi Papa. Papa mau cerdas di dalam emosi, ya kan? Papa mau belajar untuk kendali. Ya, jadi untuk Papa yang bertanya bisa Papa nanti latihan ya, latihan. Jadi kalau mau marah nih ya Bapak Ibu ya, mendingan tahan aja dulu ya, jangan langsung ya. Pergi aja dulu, ntar ya kita ngomong ya. Kita selesain ntar ya. Gitu ngomong gitu aja ya. Anak udah empot-empotan itu ya, udah digituin. Nah, kita minum dulu ya, lihat dulu di luar mungkin ada pohon, ada langit, ada burung terbang mungkin. Nah, tarik nafas ya. Terus Tuhan, aku mengucap syukur untuk anakku ini. Nah, kan gitu ya, walaupun dengan kenakalannya ya misalnya ya, yang bikin menggemaskan. Tapi kita mengucap syukur dulu sama Tuhan untuk anak yang kau beri ya, membuat aku belajar ya bagaimana untuk mengasihi tanpa syarat karena Tuhan sudah mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Itu menjadi satu afirmasi kita. Engkau sudah mengasihi aku selagi aku masih belum benar, Tuhan. Selagi aku masih bau, selagi aku masih penuh dengan dosa, Tuhan Engkau sudah mati buat aku. Nah, dengan demikian kita ada kasih karunia ya dalam diri kita, kemampuan mengasihi anak, mendidik anak dengan kasih. Iya, Kak Ani, apakah tadi terputus, Kak? Halo? Apakah Kak Ani masih bersama dengan kita saat ini? Sorry, saya terlempar Oh keluar. iya. Dulu. Tadi sampai mana saya ya? Maaf, Kak. Iya, tadi Kak Ani menjawab kita memberikan waktu untuk dating bersama anak, ya kan? Oke. Dating berdua, ngobrol-ngobrol dengan situasi. Kalau pandemi begini kita nggak bisa pergi kemana-mana, ya kan? Kalau kita offline kita bisa ajak makan es krim gitu kan, atau
ada situasi yang santai gitu ya. Lalu kemudian minta dievaluasi. Nah, evaluasi papa, apa yang papa mesti perbaiki, ya kan? Terus anak mungkin awal-awal kan merasa malu, merasa nggak enak, nggak takut, dia mungkin, tetapi katakan pada anak, papa mau memperbaiki, papa sadar papa salah, ya, dan kamu mau maafkan papa, nah gitu ya. Hal apa yang papa mesti perbaiki? Nah, iya papa suka kasar ngomongnya, misalnya. Oke, apalagi nak? Nah, gitu ya. Jadi ketika anak menjelaskan, nggak usah marah, nggak usah kasih alasan. Soalnya begini sih, kamu habisnya begini sih, jadi papa marah deh, nggak usah gitu. Oke, papa akan perbaiki. Oke. Nah, setelah itu peluk anak. Nah, ya, dan doa bersama-sama. Minta anak doakan, Pak. Nah, gitu kan. Ya, sudah begitu ya. Ini singkat aja ya. Oke. Iya, Kak Ani. Terima kasih, Kak Ani. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari orang tua Jonathan Melki. Cara-caranya udah di buku saya, Kak. Ya. Ya, jadi bisa dibaca juga ya, Kak. Ya. Bisa dibaca kembali bukunya. Ya. Terima kasih orang tua dari Jonathan Melki. Nah, Kak Ani, ini ada pertanyaan berikutnya. Orang tua Jesua Koren bertanya, apakah ada konseling untuk parents, untuk orang tua dari Nafiri Study Center, Kak Ani? Oke. Bisa dengar suara saya? Iya, Kak. Sudah bisa. Halo? Iya, Kak Ani, kami sudah bisa mendengar. Bisa dengar suara Kak saya? Ya, jelas. Kita juga bisa baik. Kami bisa melayani Bapak Ibu yang mau konseling ya. Jadi daftarkan dulu dengan admin, nanti kami atur untuk waktunya. Seperti itu kan, Kak? Kak Hari? Iya, Kak. Jadi kita memang terbuka untuk melayani para orang tua yang mau konseling. Di sini ada Kak Diana sebagai koordinator daripada konseling NSC, ya, Departemen Konseling NSC. Kak Diana boleh bersuara, oke? Memperkenalkan diri. Betul, ya, terima kasih Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu, kami dari Departemen Konseling dan Coaching, kami menyediakan juga pelayanan untuk mengkonseling, membantu, mendukung Bapak Ibu yang kira-kira membutuhkan pelayanan kami. Kalau Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi admin, supaya admin bisa satu pintu ya, jadinya bisa menghubungi saya untuk menjadwalkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Kak Ani. Ya, jadi Kak Diana ini sertifikasi konseling ya Bapak Ibu dan di LK3, dan beliau memang juga latar belakangnya adalah juga melayani khusus untuk konseling. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa diatur nanti jadwalnya ya. Baik. Iya, terima kasih Kak Ani dan Kak Diana. Kami mau menambahkan, Bapak Ibu, jika memang membutuhkan pelayanan konseling, ya tadi sudah disampaikan Kak Diana, kami menyediakan konselor profesional, jadi Bapak Ibu juga bisa menginfokan ya, memberitahukan kepada guru kelas, agar guru kelas masing-masing bisa menyampaikannya kepada Kak Diana sebagai koordinator konseling, dan Kak Diana nanti yang akan mengatur jadwalnya. Seperti itu untuk pertanyaan yang kedua. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, Kak Ani, dari orang tua Hubert, PAUD 2. Yang pertama mengapresiasi, katanya terima kasih, sharingnya sangat bermanfaat. Lalu pertanyaannya, apakah NSC akan menyediakan kursus daring nih Kak, ya, untuk anak-anak seperti misalnya musik, coding, dan lain-lain, sebagai kegiatan, mungkin ini maksudnya kegiatan tambahan ya, di luar pembelajaran di kelas yang reguler di sekolah itu. Silakan Kak. Oke, yang nanti Kak Hari Gideon bisa tambahkan ya, jawaban Kakak. Intinya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu di dalam 9 kecerdasan ini itu akan
temukan ya, dalam arti observasi kepada anak bapak ibu ya, ada tes-tesnya, tanya jawab dan sebagainya. Dan kami pembelajaran yang ada di NSC adalah memang mendukung, menopang daripada bakat atau kecerdasan anak-anak tersebut ya, selain mereka kecerdasan intelektual yang mereka belajar, pengetahuan dan semuanya, tetapi dalam mengembangkan bakatnya kami menyediakan sarananya ya, dengan guru-guru yang memang mempunyai kelebihan-kelebihan di bidang kecerdasan tersebut, misalnya musik ya, mungkin bahasa Inggris, Mandarin ya, dan sebagainya. Jadi jangan khawatir. Jadi bukan ada dalam arti ekstrakurikuler kita sebutnya, tidak. Itu dalam paket, dalam satu kesatuan pembelajaran yang ada di NSC. Oke? Seperti itu ya, supaya dipahami ya. Bukan belajar sendiri, pelajaran-pelajaran, lalu kemudian ada ekstrakurikuler. Tidak. Itu menjadi satu kesatuan. Baik ya, Kak Hari. Silakan ya. Kak Hari. Silakan Kak Ani. Di sini juga ada koordinator self development. Ya. Betul, self development. Betul, Kak. NSC sangat concern juga ya dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi dari setiap murid NSC. Nah, koordinator self development Kak Christopel Tobing. Kak Chris silakan bisa menambahkan informasi yang tadi Kak Ani sudah sampaikan. Baik, untuk menambahkan saja orang tua dari Hubert, Mama Hubert, untuk kelas PAUD sampai SD 3 kita akan start di bulan Agustus. Kelas-kelas yang nantinya bisa dipilih atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memilih ya, kelas-kelas sesuai jadwal berupa Google Form yang telah kami kirim. Seperti itu Kak Gideon, Kak Ani. Ya, terima kasih Kak Christopher sudah menambahkan, dan juga Kak Ani tadi sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami masih memberikan kesempatan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat agar bisa segera saya bacakan dan dijawab oleh Kak Ani Pangela. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan yang masuk secara pribadi kepada saya. Kak An, saya akan membacakannya, Kak An. Yang pertama, mengapa kita sebagai orang tua harus menyentuh hati anak terlebih dahulu, kan? Bukankah itu butuh waktu yang lama? Sementara kita saja sebagai orang tua butuh waktu yang cepat nih untuk anak berubah. Maunya tuh cepat. Gimana nih, kan? Iya. Pertama, tentang perubahan adalah di mana? Itu pertanyaannya saya, ya. Jadi perubahan itu bukan di luar, ya, yang terjadi di luar. Di luar yang terjadi adalah bisa pura-pura. Pura-pura taat, pura-pura baik, pura-pura semuanya ya. Jadi apa yang ibu atau bapak yang bertanya mau menghasilkan anaknya seperti apa? Yang pura-pura apa yang betul-betul perubahan itu dari dalam ya. Karena dari dalam perubahan yang namanya metanoia adalah perubahan pembaharuan mulanya di pikiran, pembaharuan pikiran. Dengan seseorang anak atau kita semua sebagai manusia berubah di dalam pikiran, metanoia, oleh karena ada inputan yang positif dan benar, kebenaran membebaskannya, maka apa yang terjadi di otaknya adalah simpul-simpul saraf di otak itu saling terjalin, ya, terjalin satu sama lain sehingga itu pasal-pasal ya. Jadi perubahan itu nggak bisa bilang jebret langsung gitu terjadi ya. Itu sebuah proses Bapak Ibu, di mananya bersambungnya ya sel-sel semua yang ada, simpul-simpul yang ada di sini di dalam brainnya seorang anak itu berproses pembaharuan pikiran. Contoh, ketika bapak atau ibu yang bertanya ya, ketika masih kecil atau sudah besar sekarang ini berubah ya, mau berubah itu susah nggak? Ya susah lah. Susah berubah ya. Jadi berubah itu mulai dari sini. Setelah kalau dari sini, apa iya fisiknya yang dipukul? Kan nggak bisa, ya. Akhirnya takut, pura-pura taat, ya. Tapi dalamnya, ya, awas lo, ya. Udah besar ntar lo, gue balas lo, ya kan? Itu yang terjadi. Ataupun nggak ngomong gitu, tapi di dalam terluka, ya. Nah, sebab itu penting. Kenapa? Sentuh hati tidak
Tidak perlu banyak waktu kok. Perlu ada satu yang namanya kita mematikan diri kita sendiri. Dengan menyentuh satu, ya, misalnya memeluk, itu cuma sebentar kok. Kalau Bapak Ibu keberatan untuk memeluk anak, loh, karena itu anak dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Ya, dengan memeluknya, mengelusnya, sini sayang. Ya, sebelum mau nasehatin, bilang, ya itu ada di buku saya kasih contoh. Ya, cucu saya coret-coret itu, ya. Tas laptop saya. Marah saya, kesel. Oh, kesel. Tapi bagaimana saya harus menunjukkan bahwa cucu saya, dia lebih penting dari tas laptop. Dia lebih berharga dari tas laptop. Walaupun tas laptopnya kulit asli, harganya lumayan mahal, hadiah dari teman. Seorang teman. Saya sayang. Tapi saya harus menunjukkan kepada cucu saya bahwa dia lebih berharga dari tas laptop. Itu penting, Bapak Ibu. Kalau kita menunjukkan barang itu lebih berharga dari tas laptop, apa yang terjadi dengan anak? Dia merasa diri tidak berharga. Ya. Merasa diri betul-betul, sudah, mama lebih sayang sama tas laptopnya. Ya sudah, dia bilang, diri saya nggak berharga. Sudah dihempaskan. Ya. Iblis masuk ke dia, jadilah dia. Udah lu, orang-orang pada nggak sayang sama lu, rusakin aja diri lu, habis. Sekalian hancurin diri lo. Maka jangan heran banyak anak-anak remaja memberontak dan kemudian menjadi ada kenakalan-kenakalan remaja. Bapak Ibu, yang namanya touching heart itu menyentuh hati adalah lewat kata-kata, lewat perilaku, kelakuan, perbuatan kita. Kita ambilin minum, sayang, minum dulu sayang. Nah, kita peluk, ya, kepada suami, ya. Jangan nyerocos langsung pas pulang tuh. Lu tahu gak anak lu? Bla 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 bla. Lah, suami baru pulang capek. Kita kasih minum dulu, sayang, kamu capek hari ini. Kita lihat keadaan kondisinya. Itu namanya sentuh hati, ya. Misalnya, aku masak hari ini makanan kesukaanmu. Itu menyentuh hati. Menyentuh hati itu dalam arti sukarela, dalam arti juga bukan dibuat-buat. Itu ekspresi daripada kasih. Karena Allah adalah kasih. Kasih tinggal di dalam kita, maka kita ada kasih. Ya. Jadi nggak bisa bilang, aku mengasihi Allah, tapi membenci orang-orang di sekitar kita. Nggak bisa. Itu namanya sebuah kebohongan, karena saya dulu hidup di dalam situasi seperti itu. Saya berkata saya mengasihi Allah, tapi saya membenci. Saya cepat naik darah sama orang-orang di sekitar saya. Ya, anak nakal sedikit saya langsung ya kasih hukuman dan sebagainya. Saya hakimi. Saya bertobat, Bapak Ibu ya yang bertanya ya. Jadi sekali lagi perlu bertobat. Ya, karena itu ekspresi mencintai, cinta, kasih ya. Kita nggak bisa pungkiri karena Allah adalah kasih. Kalau engkau dan saya tinggal di dalam Allah, Allah di dalam aku di dalam Allah, maka kasih itu memancar. Nggak mungkin ya. Jadi nggak bisa pura-pura gitu. Kasih itu mesti bisa dinikmatin, Bapak Ibu. Mesti bisa dirasa. Anak bisa tahu emaknya hakimin dia terus gitu loh. Nggak ada cinta, bohong lah. Ya. Anak laki-laki penting untuk bisa dihormati. Nah, kasih itu sama dengan hormat. Itu anak laki. Kalau laki-laki nggak dihormati, anak laki bilang gini ya, mamanya bentak terus misalnya, mau cepet kan? Ya kan? Anak laki bilang apa? Mama nggak sayang saya. Nah, karena hormat adalah kasih buat anak laki-laki. Tapi yang namanya kalau perempuan beda. Memang dipeluk kasih ya dengan perbuatan lemah lembut seperti itu, dengan kata-kata. Tapi kalau untuk pria, mama udah masakin, beliin mainan, ya beliin baju baru, semua sepatu baru. Tapi mama cara bicara atau papa cara bicaranya, bentak-bentak. Itu sama dengan papa atau mama tidak sayang sama saya. Jadi penting untuk mama sama papa hormat. Jadi menyentuh hati bisa pakai kata-kata, ya, bukan betul waktu yang lama dan Anda merasa tersita, berkorban gitu. Nggak, saya mesti ngomong, ya,
bukan berkorban. Sebab Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saya telah menerima kasih Tuhan tanpa syarat. Dia telah mati buat saudara dan saya. Mengapa engkau dan saya tidak bisa mengasihi orang lain? Anak sendiri, terutama, dan pasangan, keluarga kita. Kenapa kita hakimi mereka? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Saya harus akui, saya dulu adalah penipu pembohong. Dalam arti, saya bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bisa mengasihi suami saya, tidak bisa mengasihi anak. Saya adalah pembohong. Sebab itu saya mesti buktikan bahwa saya sekarang bukan penipu lagi, saya bukan pembohong. Saya harus bisa mengampuni pasangan saya, anak-anak saya, dan orang-orang di sekitar saya. Sehingga saya bisa secara alami itu keluar. Dari mana dunia tahu bahwa engkau dan saya adalah murid Kristus adalah ketika engkau dan saya saling mengasihi. Jadi ekspresi tadi sentuh hati adalah itu, ekspresi kasih, ya.